Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast BPS Provinsi Sumatera Utara pas kali bah. Hari ini kita kedatangan tamu dari BPS RI, yakni Bapak Kepala Biro Perencanaan BPS RI, Bapak Dr. M. Nasrul Wasdi SST MSI, atau sering disebut panggilannya Pak Acul ya Pak ya? Pas sekali Pak. Pas sekali Pak, oke. Terima kasih nih Pak kedatangannya di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih juga buat kesempatannya. Kita mau bicara santai sih sedikit. Oke. Ini ada beberapa yang mau kita tanyain juga gitu. Ini kan Bapak dari Biro, selaku Kepala Biro juga dari Biro Perencanaan. Sebenarnya apa sih Pak tupoksinya dari Biro Perencanaan itu sendiri? Oke, jadi saya terima kasih nih bisa punya kesempatan untuk sharing kerjaan administrasi. Betul. Nah, biar teman-teman juga tahu nih. Fungsi Biro Perencanaan itu ada 4. Oke, Ada fungsi penyusunan rencana. Penyusunan rencana. Lalu yang kedua pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan. Yang ketiga monitoring dan evaluasi. Oke. Dan satu lagi TS namanya. TS Apa ini itu, Pak? transformasi statistik. Oh. Nah, jadi idenya itu sebetulnya setiap perencanaan-perencanaan kita, kalau yang basicnya statistik itu masuk ke TS dulu nih, Transformasi dipantau dulu statistik. ya. Nanti Oke. kemudian masuk usulan-usulan itu ke penyusunan rencana. Dari penyusunan rencana ini nanti akan dilakukan pelaksanaan anggarannya di fungsi PA. Di situ ada proses revisi segala macam lah yang terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun berjalan, dan dimonitoring dan dievaluasi di fungsi Monet. Gitu. Oh, berarti ada 4. Simple, 4. Simple ya, simple, Tapi 4. kerjaannya Banyak ya, lumayan. masalahnya Iya. soalnya administrasi nih. Iya, betul. Terus itu berarti tidak hanya teknis, berarti keuangan juga berarti sebenarnya Pak ya? Keuangan sebetulnya secara fungsi tidak ya, karena kan untuk keuangan itu khusus satu yang megang keuangan, pelaksanaannya ya. Kami itu lebih, kalau mau dibilang lebih ngomongin ke administrasinya gitu ya. Oh gitu? Iya, jadi kalau sederhananya gini saya ceritain, kertas kerjanya itu di kami. Yang nyusun ini buat apa, itu buat apa, itu di kami gitu. Jadi revisi anggaran itu peruntukannya buat apa itu di Biro Perencanaan. Nah, nanti yang SPJ segala macam ini tuh bisa buat apa, ini tuh buat apa, secara pertanggungjawaban itu di Biro Keuangan gitu. Oh. Jadi clear sebenarnya pembagian tugasnya. Berarti mungkin diawali dulu mungkin di Bapak, baru nanti untuk realisasinya baru dilanjutkan di Biro Keuangan seperti itu ya. Iya, oh. Oke. Terus gimana nih sebenarnya dari Biro Perencanaan sendiri, ini kan satkernya BPS RI itu kan juga banyak kan ya, Selindo dari ujung sampai ke ujung. Yeah. Itu gimana caranya Biro Perencanaan mengcover bisa dibilang seluruh perencanaan mereka itu gimana caranya Pak? Oke. Sederhana sebetulnya kalau mau disederhanakan ya. Satker kita totalnya 517 satker se-Indonesia. Jadi sederhananya gini, kita tuh punya nakoda. Saya ngomongin level BPS-nya ya. Kalau ngomongin level negara, yang harus diikuti kan visi misi presiden, diturunkan ke visi misi lembaga. Nah, nakoda kita itu kepala BPS. Nakoda kita sudah menunjukkan arah gitu. Arah yang mau dituju oleh BPS itu ini. Sudah clear itu, dan kita punya yang namanya Renstra, ya kan? Nah, dari Renstra itu tuh diturunkan, yang itu dibagi-bagi ke semua satker tadi. Jadi pada prinsipnya kalau dibilang susah juga enggak, karena target lembaga itu sudah clear. Yang ini kemudian dibagi-bagi. Nah, bagaimana kemudian membagi itu? Sebenarnya secara umum ada satu program generik yang dimiliki oleh seluruh KL. Namanya Dukman. Dukman ini yang ngurusin gaji pegawai, belanja modal, Sarpas tuh di situ semua. Jadi kalau ngomongin belanja pegawai ada di Dukman itu tadi, gitu ya. Nah, kalau ngomongin perencanaan sampai sekian satker, sederhananya kita ngitung jumlah pegawai di seluruh satker, kita bagi tuh kebutuhan gajinya berapa. 51. Saya juga masih belajar nih ya. 51 nama belanjanya. Nah, yang kedua di Dukman ada juga namanya belanja barang jasa, yang keperluan untuk sehari-hari perkantoran, operasional, non operasional dan seterusnya. Yang ketiga belanja modal. Itu untuk ya kita kan butuh gedung, butuh kendaraan dan sebagainya. Itu tercantum di situ di 53. Nah, tantangannya sebetulnya bukan di perencanaannya, tetapi bagaimana mengalokasikan anggarannya. Sekarang kebayang 517 satker semuanya minta mobil. Kebayang semua satker minta teralis, minta AC, minta apa lagi, genset untuk listrik dan sebagainya.
Sementara kue yang dibagi ke kita ya segitu-segitu aja gitu. Tantangannya di situ sebetulnya. Itu dari dukungan manajemen. Nah, satu lagi untuk yang menjadi tugas kita menyediakan data ada namanya PPIS. Nah, itu tuh survei segala macam sensus ditampung di situ. Semua yang hubungannya dengan layanan eksternal untuk menghasilkan data ya di situ gitu. Caranya gimana ngitungnya? Ya dari subject matter, punya kegiatan survei apa, nanti metodologi akan ngitung alokasi sampelnya, kemudian menentukan petugasnya berapa dan seterusnya kita bagi kabupaten kota. Sederhananya begitu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi perencanaan, kalau uangnya ada, itu nggak susah. Yang susah ini itu uangnya karena terbatas uangnya ya segitu-segitu aja gitu, terbatas. Jadi kalau saya lihat trennya, kita punya mekanisme namanya runwal. Runwal itu rancangan awal. Dari runwal yang diusulkan oleh teknis, subject matter teknis termasuk dari daerah, itu biasanya disetujui itu 25 sampai 40%. Jadi kebayang kalau misalnya kita ngusulin 8 triliun gitu, ya 25-nya berapa? Sekitar 1/4 2 triliun gitu. Jadi mengalokasikan itu jadi tantangannya sebenarnya. Gitu. Terus ini kan pengalokasiannya kan tuh dari pusat gitu kan ya Pak ya. Nah kalau dari Satker sendiri sih untuk di Biro Perencanaan ada perannya juga nggak Pak? Misalnya mungkin mereka harus ngusul dulu atau seperti apa gitu dari Satker? Betul. Jadi ada mekanisme itu, terutama di Dukman. Jadi kita setiap tahun itu selalu meminta perencanaan terutama di Dukman. Ada namanya e-plan. Di e-plan itu ada namanya modul master plan. Nah, modul master plan itulah yang digunakan oleh teman-teman Satker seluruh Indonesia. Jadi 480 kabupaten kota, 34 provinsi, ditambah 3 Satker pusat, itu melakukan entry di situ untuk master plan. Perkiraan belanja pegawainya berapa, operasional berapa, diusulkan di situ. Nah, sementara kalau PPIS, karena kita top down, itu Satker pusat yang mengusulkan, khusus untuk PPIS gitu. Tapi Dukman, jadi kalau pertanyaannya tadi, melibatkan teman-teman daerah nggak dalam perencanaan? Tadi, yang generik itu di Dukman, itu kita akan minta dari daerah melalui mekanisme master plan tadi. Tapi karena tadi satkernya banyak, maka Biro Perencanaan juga punya perwakilan di provinsi, teman-teman tim perencanaan gitu. Jadi kami juga tidak mau meniadakan fungsi tadi. Misalkan begini, saya ambil contoh 2023 kita usul sarana prasarana 1,7 triliun. Kita dikasih duitnya hanya 148 miliar. Kurang dari 10% itu kan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman provinsi itu tidak punya prioritas, bayangkan bagaimana kami mengalokasikan sekitar 9% tadi ke seluruh Indonesia. Sangat berat. Jadi, itu tadi ada prioritas yang diusulkan oleh kabupaten kota, kemudian ada prioritas yang diusulkan oleh provinsi, itu yang kemudian jadi dasar kami untuk membagi uang yang sedikit tadi. Gitu. Jadi, challenging lah di sana, di Biro Perencanaan kerjaan. Agak ini juga ya, tertantang juga. Nah, kalau misalnya itu kan masalah pengalokasian. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perencanaan gitu kan kita bisa dibilang, oh ini perencanaannya bagus, ini tidak bagus, ini mungkin kurang bagus gitu. Itu sebenarnya ada indikator-indikator sendiri nggak untuk melihat perencanaan itu dikatakan bagus, tidak? Itu ada indikatornya gitu nggak ya Pak? Indikator yang paling sederhana adalah IKPA sebetulnya. Kalau mau indikator yang canggihnya itu IKPA namanya. Tapi kalau mau sederhana, perencanaan itu dikatakan bagus jika apa yang kita rencanakan dengan apa yang tertuang di POK itu tidak banyak perubahan. Nah, si IKPA tadi salah satu yang dinilai ya itu tadi berapa kali sih revisi DIPA gitu. Karena sebenarnya begini, perencanaan kita itu kalau mau pakai by process, ada input, ada proses, ada output. Nah, yang kita rencanakan itu 3 ini. Input yang kita punya kalau ngomongin di Biro Perencanaan itu kan inputnya duit ya. Betul. Tetapi ada input duit ini juga nanti hubungannya ke input SDM. Jadi saya selalu bilang kita itu jangan selalu apa-apa minta honor. Kenapa? Karena salah satu bagian dari input kan SDM juga. Yang mana tadi
si SDM ini sudah ada duitnya di Dukman belanja gaji tadi gitu. Nah, kalau misalkan sederhananya kalau kembali ke pertanyaan tadi, perencanaan kita dikatakan bagus bagaimana? Kalau proses revisinya tidak kita lakukan berkali-kali. Itu salah satu kuncinya. Salah satu ciri perencanaan kita bagus gitu. Makanya kalau contoh lah Padang Sidempuan, saya yakin itu mungkin revisinya tidak banyak gitu. Artinya apa yang ada di POK itu tidak terlalu banyak direvisi gitu. Berarti sebenarnya perlu sesuatu yang baik juga di awal ya Pak, biar tidak terlalu banyak revisi-revisi. Makanya juga gitu ya tantangan lagi yang saya sampaikan, proses pengusulan anggaran itu kan N-2. Jadi kita kemarin sudah menyelesaikan usulan anggaran untuk tahun 2024. Sementara kondisi itu kan berubah. Betul. Di 2024 belum tentu itu sama dengan yang kita rencanakan di 2023. Tetapi kita punya kesempatan itu sebetulnya. Nah, untuk kita challengingnya di situ, karena kan ada kebutuhan-kebutuhan, kemudian perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat begitu ya, apalagi sekarang tuntutan penyediaan data yang semakin cepat. Jadi dibutuhkan ya memang perlu strategi. Nah, teman-teman di Biro Perencanaan itu sudah menyusunlah beberapa strategi supaya tadi tidak terlalu banyak berubah apa yang direncanakan dengan apa yang kemudian kita laksanakan. Oke. Terus ini Pak, biasanya kan Satker kayak kata Bapak tadi kan ngusulin tuh dari daerah tuh ngusulin, terus nanti di Biro Perencanaan akan didiskusikan itu disetujui apa tidak. Nah, ada nggak kriteria khusus yang mengatakan oh ini usulan kalian ini pasti diterima nih, kalau yang ini nih usulannya pasti ditolak nih? Itu ada beberapa apa sih pertimbangannya gitu Pak? Jadi yang pertama kalau kita tanyakan gitu, kalau kita melihat ke prioritas, selalu ada arah kebijakan dulu. Jadi ada arah kebijakan yang biasanya sudah digariskan oleh pimpinan. Misalkan begini, kalau untuk sarana dan prasarana itu sudah digariskan oleh pimpinan, yang menjadi prioritas itu adalah area 3T. Itu dulu yang menjadi prioritas. Nah, sesudah area 3T, kemudian apa yang menjadi keamanan dan kenyamanan. Gitu. Nah, baru yang ketiga nanti reward and punishment. Contohnya yang WBK, WBM dan seterusnya. Jadi dilihat dulu prioritas 3T-nya, lalu keamanan dan kenyamanan, baru nanti ada kebijakan itu yang kemudian jadi dasar kami untuk mengalokasikan uang yang sedikit tadi. Mau nanya lagi nih, Pak Acul nih, terkait realisasi anggaran Satker nih. Nah, sebenarnya sampai di batas mana sih Biro Perencanaan itu terlibat dalam optimalisasi realisasi anggaran, Pak? Karena kan di awal tadi realisasi. Nah, kalau untuk perencanaan, nah untuk optimalisasi realisasinya apa Biro Perencanaan juga terlibat? Ya, gitu? pasti kita terlibat. Kenapa? Karena yang nyusun perencanaan itu kan di Biro Perencanaan. Betul. Pelaksanaan anggaran itu di Biro Perencanaan. Biro Perencanaan. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan optimalisasi itu pasti akan kita pikirkan sudah sesuai atau tidak dengan target outputnya. Itu kenapa jadi dulu saya kan di teknis dulu ya. Saya tuh mikirnya gini, uangnya kan udah dikasih ke kita nih, ya udah terserah gue dong mau diapain nih duit. Nggak bisa ternyata. Gitu. Kenapa? Karena ada target. Di setiap rupiah yang dibelanjakan tuh ada target outputnya. Jadi optimalisasi itu ternyata nggak bisa sembarang tuh. 51, 52, 53, 51 belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. Ternyata nggak bisa tuh sembarangan belanja pegawai saya berlebih nih, mau saya pakai untuk belanja barang, nggak bisa begitu, nggak bisa sembarangan begitu gitu. Jadi ada mekanisme yang memang harus ditempuh dulu. Nah, mekanisme itu juga bukan mekanisme yang sekali jentik jadi selesai, karena setiap proses revisi itu selalu ada penelaahan lagi. Kenapa nih perencanaannya berubah nih? Ada apa ini? Nah, itu yang dilakukan, ada mekanisme namanya TM, Trilateral Meeting dengan Bappenas, kalau kita revisi DIPA terutama, gitu. Berarti perlu kolaborasi juga dengan Bappenas terkait selalu kita koordinasi gitu dengan Bappenas. Selalu kita koordinasi dengan Bappenas. Jadi kalau di siklus penganggaran itu yang pertama kan ada Ranwal. Ranwal itu kita BM dulu namanya, bilateral meeting. Itu untuk sinkronisasi perencanaan. Kalau Bappenas itu kan seluruh KL. Bayangin sakit kepalanya Bappenas tuh. Seluruh KL, BPS itu ya seluruh Satker disinkronkan dulu nih. Nah, di situ kita jelaskan
sesuai dengan Renstra, target BPS tahun 2024 apa saja, kita itu kebutuhan anggarannya apa saja, argumentasi kita kenapa kita butuh apa saja. Itu yang kemudian nanti akan dibawa ke trilateral meeting. Ketika itu sudah keluar di DIPA, maka proses-proses perubahan tadi juga harus kita ajakin mereka gitu supaya mereka tahu. Jadi setiap perubahan output segala macam ya harus dengan Bappenas. Nah, tadi kan Pak Acul menyinggung masalah revisi nih. Nah, biasanya kan di awal tahun kita udah keluar DIPA nih, apa ya? DIPA betul. Atau bisa dibilang PO gitu. Boleh nggak sih sebenarnya begitu keluar DIPA tuh kita ada revisi gitu? Proses revisi itu kan ada aturannya ya. Kalau ditanya boleh tidak boleh, ya boleh saja asal sesuai dengan aturan. Tapi kembali lagi tadi, kalau di awal kita sudah melakukan revisi, artinya apa? Perencanaan kita ketahuan jelek gitu. Baru DIPA keluar kita udah revisi gitu ya. Kecuali mungkin revisi karena alasan tertentu. Misal kemarin Desember ada surat dari Menteri Keuangan terkait dengan automatic adjustment. Itu kan kita revisi tuh, revisi DIPA serentak. Lalu kemudian ada perubahan prioritas pimpinan yang insya Allah nanti Januari kita juga akan revisi serentak. Nah, tapi kalau misalkan baru keluar terus kita revisi karena ya kita nggak ajak dong di perencanaan. Jadi kalau tadi pertanyaannya boleh atau tidak, boleh asal sesuai aturan. Tetapi perlu bertanya lagi kita, berarti yang kita rencanakan jelek banget dong. Baru awal tahun aja kita udah revisi, kurang lebih begitu. Semakin bagus perencanaan kita, semakin matang perencanaan kita, maka kualitas atau kinerja pelaksanaan anggaran kita juga pasti semakin bagus. Berarti kalau bisa memang sebenarnya di awal perencanaan itu sudah dimatangkan sekaligus biar tidak ada langsung revisi yang banyak gitu ya Pak. Makanya kenapa kemudian visi pimpinan itu kan jauh. Visi yang diberikan oleh pimpinan itu jauh. Tujuan arah perubahan yang dicanangkan oleh Pak Kepala BPS itu kan jauh ke depan. Jadi saya ingat betul video di awal beliau dilantik, pesan beliau jajaran pimpinan itu adalah nakoda gitu. Beliau sudah punya arah yang jauh. Itu yang kemudian kita terjemahkan, kita pecah-pecah, kita cascade gitu, kita cascading menjadi potong-potong menjadi rencana kerja tahunan. Oke. Nah, terkait tadi Bapak bilang juga ada MONEF nih, monitoring evaluasi kan ya di Biro Perencanaan. Nah, di Biro Perencanaan sendiri tuh ada evaluasi seperti apa sebenarnya Pak untuk masing-masing satker dalam bidang anggarannya gitu. Evaluasinya seperti apa yang sebenarnya? Jadi kita itu selalu setiap bulan secara rutin kita itu akan narik data untuk tahu realisasinya berapa dan yang belum terrealisasi itu berapa. Di fungsi MONEF yang melakukan itu. Itu adalah salah satu output dari salah satu fungsi yang kami lakukan di perencanaan. Apa yang ditampilkan di laporan itu ya tadi pagu berapa, realisasinya berapa, sudah per program sampai dengan per satker. Itu secara rutin kita terbitkan tiap bulan. Dan di situ juga kita bisa memantau kita itu peringkat belanjanya ke berapa dari sekian KM. Sudah ada peringkat belanjanya di situ. Gitu. Jadi dan di situ kita bisa mantau tuh. Nah, tadi yang terkait dengan perencanaan tadi. Dari situ kita bisa lihat di bulan-bulan apa belanja itu numpuk. Nah, kalau misalnya ada bulan tertentu belanja numpuk, kecuali sensus ya. Kalau sensus kan pasti ada yang numpuk karena ada pembayaran. Tapi kalau ada yang rutin yang kemudian numpuk di bulan tertentu, itu juga berpengaruh ke nilai IKPA tadi. Artinya apa? Perencanaannya jelek gitu. Nah, itu tuh rutin kita lakukan tiap bulan. Jadi kami mempublikasikan laporan pekerjaan pimpinan itu sampai dengan eselon 2 yang harapannya itu bisa dipakai. Saya mau endorse juga nih laporan yang kami publish tiap bulan gitu. Di situ ada laporan apa saja kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pimpinan eselon 1, eselon 2. Rapatnya berapa kali, rapat internal, rapat dengan eksternal dan seterusnya gitu. Lalu evaluasi anggarannya, pengadaan barang dan jasa dan seterusnya. Ada di situ. Berarti semua terpantau lewat situ ya Pak ya? Terpantau di situ, betul. Dan setiap bulan. Dan sebenarnya setiap satker juga bisa memantau karena ada online monitoring. OMSPAN namanya. OMSPAN. Berarti terpantau di OMSPAN itu ya Pak ya? Nah, apalagi nanti kalau bos kita sudah jalan, sistem back office Selindo sudah jalan dan teman-teman di seluruh satker disiplin untuk itu bahkan tiap hari bisa kelihatan di dashboardnya. Per hari
Hari ini anggaran kita sudah berapa, yang sudah SPJ berapa, SPM, SP2D sudah berapa, dan seterusnya bisa dilihat di situ. Iya, karena sekarang pengajuan revisi dan segala macam juga lewat aplikasi itu kelihatannya itu, BOS itu tadi gitu Pak. Oke. Nah, untuk perencanaan kan ada. Nah, kalau bisa dibilang kan perencanaan berkaitan dengan realisasi ini ya kan Pak. Nah, berarti yang menangani untuk khusus memantau realisasi itu ada fungsinya sendiri atau lebih ke perencanaan lagi Pak? Jadi kalau realisasi memang di teman-teman di Biro Keuangan, tapi kami juga memantau. Jadi kalau di kesesamaan itu ya sinergi lah, kolaborasi. Makanya kalau di satker yang lebih kecil itu kan di bawah Kabak Umum dia. Dulu ada Kasubag Binagram dulu kan ya. Ada Kasubag Keuangan dulu. Nah, itu harusnya berkolaborasi tuh di bawah dulu Kabak TU, sekarang Kabak Umum gitu. Jadi kami punya kepentingan karena kinerja anggaran itu di kami, output gitu ya. Nah, Biro Keuangan itu juga punya kepentingan karena segala sesuatu terkait dengan transaksi keuangan itu dihandle oleh Biro Keuangan. Jadi ya memang tadi kuncinya kolaborasi. Jadi nggak salah lah, tahun ini temanya kolaborasi memang. Kolaborasi itu yang terus ditingkatkan, ngobrol lah. Betul. Keuangan dengan pembina programnya ya Pak. Binagram kalau dulu ya, sekarang mungkin tim perencanaan dan tim keuangan lah, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Terakhir ya. Terakhir benar. Terakhir. Sejauh ini selain Pak Acul tadi ngomong nih tantangannya yang terberat itu adalah mengalokasikan anggaran yang ada ke setiap sektor. Ada tantangan lain nggak yang sepanjang Bapak rasakan di Biro Perencanaan? Oke. Salah satu yang menantang di Biro Perencanaan itu karena salah satu fungsi di sana adalah TS. Transformasi statistik. Betul. Jadi seringkali pimpinan, Pak Kepala dan Eselon 1 lainnya itu menyatakan bahwa apalagi sekarang yang harus dilakukan adalah kalibrasi proses bisnis. Nah, tugas kami di transformasi statistik itu adalah bagaimana bisa mendeliver kegiatan-kegiatan statistik yang terstandarisasi, kemudian terkalibrasi dengan baik dan seterusnya, terintegrasi. Itu salah satu menurut saya tantangan terbesar yang harus kita selesaikan bersama. Makanya fungsi transformasi statistik itu sangat strategis fungsinya, karena di situ yang menjadi kalau istilah agak bagusnya inkubator. Jadi setiap proses bisnis, setiap integrasi itu diinisiasi di situ, kemudian dibesarkan di situ, lalu kalau itu sudah matang baru nanti dilaksanakan di subject matter teknis gitu. Jadi tantangan terbesar memang di transformasi, apalagi sekarang arahan Pak Kepala itu adalah mengkalibrasi proses bisnis. Jadi kami itu ya berusaha terus untuk tadi melihat kembali yang jadi isu kami yang sedang kami garap sekarang, integrasi. Integrasi. Bayangkan betapa banyak survei kita gitu. Kalau itu bisa kita integrasikan, tidak hanya dari sisi kualitas data yang meningkat, tapi dari sisi menurunnya respons burden mungkin. Gitu. Iya, betul. Karena ada beberapa juga nggak bisa dipungkiri juga kan Pak, ada beberapa survei yang bisa dibilang sebenarnya beberapa pertanyaan bisa jadi tumpang tindih juga dan respondennya juga itu yang dirasakan kan, oleh teman-teman di daerah. Pelaksana kan seperti itu. Iya. Tapi isunya tidak sesederhana itu gitu. Karena mengintegrasikan survei itu kan butuh effort ya. Isunya adalah isu indikator, lalu kemudian keberlanjutan, kemudian time reference dan seterusnya. Tetapi memang pimpinan sudah mengarahkan muara dari seluruh kegiatan yang kita hasilkan harusnya adalah neraca. Semua data-data yang dikumpulkan oleh subject matter harusnya bisa dipakai oleh neraca, kan begitu ya. Tetapi tetap dengan mempertimbangkan apa yang sudah ada yang menjadi tanggung jawab BPS. Tanggung jawab kita apa? Ada indikator-indikator strategis yang harus kita keluarkan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, apalagi yang menjadi indikator makro, Gini rasio, NTP, NTN, dan berbagai macam sabrak indikator lain. Oke, gitu. Terima kasih nih Pak Acul buat pengetahuannya langsung dari Biro Perencanaan. Jadi kawan-kawan cerita tahu nih Biro Perencanaan ngapain aja, prosesnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Acul dan semoga sampai di BPS RI dengan selamat. Amin. Dan kirim salam buat teman-teman yang ada di BPS RI. Terima kasih kawan cerita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye.